I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Ini bukan Optimus Prime ya, saya kasih tahu dulu lebih awal. Ini bukan Optimus Prime. Dia ini merupakan KO ataupun kopian produknya sendiri dari produk Cina. Kodenya itu sendiri Wejang. Kode name-nya ini dia Commander Leader M09. Untuk produk yang saya dapatin ini, model action figure ini bahan dasarnya kebanyakan plastik sih itu nih, tapi dia ada diecast-nya juga seperti ini. Diecastnya lumayan banyak. Nah, kalau yang ada logo-logonya kayak gini nih, sebenarnya dari produk aslinya ini dia emang nggak ada, cuma karena ini saya belinya dari lelang sama penjualnya itu sendiri, sudah banyak yang di custom sama dia, dari logo transformernya sampai ke coloring kayak gininya nih, battle damage-nya udah di custom. Jadi ini aslinya nggak seperti ini. Kalau kita perhatikan dengan lebih baik lagi, dari wajahnya ini sendiri yang kita lihat ini ya, ini agak beda sama Optimus Prime yang sering kita lihat ya, atau kita tonton. Face-nya itu dia agak ngotak. Ini overallnya dia kelihatannya agak sedikit lebih ngotak ya. Kalau Optimus itu kan dia maskernya itu atau face yang sininya itu agak sedikit monyong. Nah ini kan agak kurang lancip juga, ini agak kurang tegas lah gitu ya. Terus di bagian dadanya ini dia terlalu ngotak kalau menurut saya ya, terlalu ngotak dia. Nah, rata. Seharusnya itu dia lebih, nah kayak begini nih, agak sedikit lancip ataupun ke segitiga gitu dikit, gitu kan. Yap, gitu aja sih perbedaannya. Untuk lainnya sih dia overall cukup bagus, detailnya ya dapat banget. Detailnya cukup bagus, dapat banget. Yang lainnya battle damage-nya dapat. Dan satu lagi kelebihannya itu dia bisa transform, pasti dia bisa transform ke mode truknya.
Itu salah satu kelebihannya. Untuk lainnya sih ya, nah ini kayak belakangnya udah menyerupai kayak Optimus ya, cuma bagian-bagian ininya agak kurang, apalagi sininya nih agak sedikit ganggu. Kalau dia mau kita posekan agak bungkuk gitu, agak sedikit ganggu di sininya. Tapi ya nggak masalah, karena dia sendiri ini bisa transform, karena ini kan bagian dari join yang buat dia ke mode transform truknya. Jadi ya kayak seperti ini kita dapatnya, nggak terlalu mengganggu. Selebihnya itu sendiri ya menurut saya sudah cukup bagus, detailnya dapat, mirip, kemiripannya bisa saya bilang 8/10 lah ya, 8,5 lah, karena perbedaannya cuma dikit aja di kepala, di face nya sama di dadanya, punggungnya dikit. Udah, selebihnya bisa kita lihat itu kaki-kakinya mantep, cakep, kekar, sama perut-perutnya mantap, tangannya bagus ya. Jadi seperti itu. Oke, dan ini untuk mode truknya cukup detail ya. Ini untuk rodanya bisa bergerak semua. Ini bobotnya lumayan berat ya. Kalau mode truk kayak gini dia lari, bobot beratnya ini larinya ke sini ya, bagian depannya berat banget, hampir mungkin setengah 500 gram ya. Ini ada detail-detailnya, ini yang customnya dia lumayan kreatif juga, sampai dikasih plat nomornya kayak gini. Depannya juga sampai ada mereknya. Ini di custom ya, custom. Tuh, kreatif nih orangnya. Seperti ini atasnya. Oke, sampingnya seperti ini, depannya, terus bawahnya kayak gini. Nah, oke, kayak gini aja. Jadi ini dia Commander Leader M09 dari Wejang. Untuk mode truknya seperti ini. Ini bisa main ya. Yap, seperti itu. Oke, kita coba sekarang artikulasinya. Untuk kepalanya ini bisa muter sampai ya 360 derajat ya. Bisa ke atasnya segini, dia double join ya. Di sini juga bisa main dikit.
Nah segitu cukup lah ya. Ke bawahnya segini. Oke, bisa geleng-geleng dikit. Kalau diperhatiin mukanya agak unyu ya. Terus tangannya bisa 360 juga, cuma di sininya ini dia agak joinnya ini, nah agak sedikit loose nih, mungkin sama pemilik pertamanya ini punya di awal itu udah banyak pose ya kali ya, ataupun dipakai sering buat transform pas segala macam, jadi agak sedikit loose nih, udah lepek lumayan, bisa kita perbaiki ini. Dalam sini bisa kita perbaiki nanti. Oke, lanjut. Ininya bisa segini. Oke, maksimalnya segini ya. Aman, mantap. Oke, untuk tangan ininya bisa putar. Oke, terus ininya bisa nekuk segini, maksimalnya segini karena ketan sama ininya, jadi maksimalnya segitu aja. Nah, untuk di sininya nggak ada join ya, jadi nggak bisa muter ya, muter cuma bisa ini aja bisa muter. Oke, terus di tangannya ini itu dia ada kayak sistem, kayak ada pernya gitu. Nah jadi dia ada mekanismenya gitu, mungkin ini diperlukan saat dia transform ke mode truck. Oke, lanjut. Pergelangan tangannya ini bisa muter seperti ini, nggak bisa main ya ini ya, nggak bisa. Luas jari-jarinya bisa main, ya cukup standar begini aja. Untuk jari-jarinya juga dia biasa aja, nothing special di sini. Oke. Nah, untuk badannya sendiri ini dia ke belakang nggak bisa, ke depannya segini, cuma dari sini agak sedikit kopong pas kita maininnya, jadi kopong sini ya, agak ganggu sini, jadi lucu ya, kosong gitu ya, sekitar 30 derajat lah dia nunduknya, dikit banget, nggak nyampe 30 derajat kayaknya. Oke, terus bisa muternya 360, cakep. Oke, masuk ke waist nya ini ya, bisa kita mainkan. Oke, nah seperti itu. Terus kakinya bisa, nah ini ada mekanismenya, jadi aman dari etoy. Oh, kuat ya, walaupun ini kakinya lumayan berat nih. Ke depannya segini, dikit ya, tuh dikit, nggak sampai 90 derajat nih, dikit. Ke belakangnya, oke, ke belakangnya mantap nih, malah ke belakangnya yang bagus, bisa 90 derajat nih. Terus ke sampingnya, ke sampingnya lumayan nih. Oke, cuma dia agak lurus juga nih pas kita giniin ya, tuh
nggak terlalu bisa nahan bobot kakinya yang berat nih, karena di sini banyak diecast nih, diecast. Ini juga ada sendi-sendi dalam sini, juga ada diecastnya sama ininya diecast, jadi berat. Oke, nekuknya bisa segini, main ya, jadi kopong sininya. Memang kalau transformer itu, kalau yang bisa transform gitu pasti dia ngorbanin artikulasi yang dikorbanin, jadi terbatas. Walaupun ada artikulasi yang maksa, ya jadinya aneh kayak gini, beberapa jadinya aneh. Lihat aja kayak gini nih kan kosong, ini kosong tuh. Oke, lanjut, kita tutup dulu roknya. Terus buat kaki ininya bisa gini, oh, nggak bisa lagi ya, segitu aja. Ke depannya segini, belakang segini, terbatas ya, terbatas banget, terbatas banget. Ininya bisa gerak dikit aja. Oh, ini bisa dikeluarin, kayaknya keluarin dikit kayak gitu ya, terbatas banget, bisa masuk kayak gitu. Oke, terus rodanya bisa muter. Oke, jadi untuk artikulasinya dia sendiri ini saya rasa cukup standar, karena dia ini terbatas karena dia bisa transform, jadi artikulasinya itu pasti terbatas, dia ngorbanin itu. Lanjut untuk aksesorisnya, pertama ini kita dapat bazooka ya, beam rifle gitu. Ininya bisa kita copot, kayak ada pelurunya gitu, tapi nggak bisa diambil. Oke, terus ini dia ada LED-nya. Nah, LED-nya lumayan terang ya. Oh, lumayan terang seperti ini. Udah gitu aja, dia nggak ada artikulasi lagi untuk di beam rifle-nya, ini nggak ada lagi. Lanjut ke X nya, weapon keduanya ini berupa X nya tapaknya itu campuran, ini full plastik semua ya, plastiknya plastik solid nih, keras banget. Dan ini dia resin bening, bagus, kokoh, detailnya dapat. Oke, untuk part selanjutnya itu ya ini komponen untuk ke mode truknya juga bisa. Terus ini bisa kita pakai untuk, ini kita buka seperti ini, terus ini kita tekuk. Ini agak keras nih ya, hati-hati ya, takut patah, keras banget nih tuh. Pelan-pelan, keras banget cok. Nah, apa tuh? Oke, kurang. Ini Optimusnya nggak ngasih minyak rem di sini nih, kayaknya nih nggak ngasih oli nih, jadi seret nih. Oke, jadi kayak gini. Terus kita pasangin senjatanya di sini, jadi dia kayak mode itu ya kali ya. Nah, kayak gitu.
Ya, main sih. Nah, ini fungsionalnya ada dua. Pertama buat dudukan senjatanya ini. Yang kedua ya ini nanti masuk ke mode truknya dia. Kayak gitu. Oke, sahabat hobi. Jadi bagaimana menurut kalian? Nah, sekali lagi saya tekankan, ini bukan Optimus Prime ya. Produk ini sendiri merupakan KO ataupun kopian dari Optimus Prime yang movie-nya Bumblebee. Produk ini dari Cina, dari Weijiang. Dengan kode name-nya itu sendiri dia Metal Edition M09 Commander Leader. Itu. Nah, meskipun dia hampir mirip menyerupai Optimus Prime, cuma kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, kelihatan sekali perbedaan dari wajahnya. Kepalanya itu agak sedikit berbeda, dan dadanya juga agak sedikit lebih ngotak ya. Ya intinya ini Optimusnya versi kotak gitu. Cuma dia lebih padat. Untuk detail-detailnya sendiri bagi saya sudah cukup bagus. Udah menarik lah pokoknya ya. Bagi kalian yang tertarik ingin mempunyai action figure ini, bisa kalian cari di e-commerce yang kalian ketahui ya. Cuma setahu saya ini dia sendiri sudah tidak produksi lagi. Dari Weijiang itu sudah tidak memproduksi lagi ini. Jadi yang kita teman-teman cari mungkin itu stok lama ataupun dari orang yang sebelumnya sudah pernah punya, seperti saya dapat dari lelang seperti itu, dijual kembali ataupun barang second ya, dengan range harganya itu sekitar 2 jutaan ya, bisa di bawah itu. Oke, sekian untuk video unboxing dari saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.